Halo, selamat sore Bapak Ibu semua yang saya kasihi, Shalom. Ketemu lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita akan bahas plat yang ke-55, yakni platform Gold. Kali ini saya dapat dari korban yang sudah informasi ke saya, bukan cuma 1-2 korban, cuma ini udah lama sih, istilahnya sebulan yang lalu. Beliau mengabari saya untuk hal ini bisa dibongkar kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk jauh kayak gitu ke dalam, nah kita coba bongkar terkait konsultan dan marketing. Nah, ini konsultan yang ada di platform Gold. Nah, ini namanya Evelyn, ini konsultan namanya John Di Batista. Mereka mainkan strateginya, kalau saya pelajari sih sebelum saya mengolah konten ini, mengolah video ini, itu mereka memainkan strategi untuk like dan follow di TikTok yang mereka kasih. Seperti itu, mereka kirim beberapa tugas kayak gitu atau misi kayak gitu untuk diselesaikan. Nah, terlihat di samping bagaimana kejamnya konsultan memeras korban. Bahkan sampai korban sudah berhutang ke sana kemari juga masih dikejarnya. Nah, ini sudah berhutang untuk menambah deposit seperti itu. Tapi dari si konsultannya ini selalu menanyakan seperti itu, bahwasanya ini mungkin sebelumnya banyak chat yang sudah masuk, tapi ini beberapa chat yang di share ke saya. Tujuan menghasilkan uang sekarang Anda mengerti adalah agar orang lain menghargai Anda. Kemanapun Anda ingin bepergian, pergilah ke sana, beli apapun yang Anda inginkan daripada memarahi saya karena tidak punya uang dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ini bahasa yang kurang bagus. Seperti itu. Kita lihat, nah ini dia bilang, saya sudah berusaha pinjam ke lain orang juga, tapi tidak ada yang memberi karena jumlahnya memang cukup besar. Kalau kerja pun mungkin saya akan dapatkan itu untuk 2 bulan. Saya kerja ini mungkin bahasanya terlalu cepat dan typo kayak gitu bahasanya, no, tapi it's okay. Secara detailnya kayak gitu saya mau sampaikan bahwasanya yang saya bongkar ini itu modusnya, bukan siapa yang memberi sumbernya. Seperti itu, untuk tetap selalu waspada terkait platform Gold ini. Nah, kita coba lihat ini link platform Goldnya. Nah, yang saya sampaikan ini ada 2 link seperti itu, tetapi di bawahnya ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini link yang pertama yang warna hitam ini yang warna putih ini beda alamat dengan yang pertama seperti itu. Dan yang ini pun, yang bawah yang saya screenshot bawah sebelah pojok kiri bawah ini pun juga beda nama linknya, dan ini pun juga beda. Jadi yang saya tambahkan ini ada 4 link kayak gitu, ada 4 alamat untuk platform Gold ini itu yang beda-beda, tetapi tampilannya sama, tujuannya sama. Dengan kata lain apa? Apapun yang saya sampaikan, maupun itu linknya beda maupun alamatnya itu beda, tetapi kalau gambarannya sama, ya Bapak Ibu mungkin kalau secara orang awam, Pak ini platformnya sama tapi linknya beda. Ya saya mau sampaikan bahwasanya mau linknya 100 alamat yang berbeda pun, tapi kalau platformnya sama, ya kurang lebih seperti itu modusnya. Yang saya bongkar ini modus, bukan masalah alamatnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini kronologis kejadian korban pertama. Nah, kalau saya baca dari awal sampai akhir seperti itu, bahasanya itu dia perlu cuma like dan follow TikTok seperti itu, dan setiap tugas itu dikasih bayaran seperti itu. Dan setelah itu mereka dikasih masuk ke dalam grup yang beranggotakan tidak lebih 5 orang seperti itu, ditambah pengarah atau konsultannya itu. Dan itu terlihat menjanjikan karena satu persatu tugas di trading itu terpenuhi dengan komisi 30%. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwasanya strategi yang ada ini itu yang pertama melalui like dan follow TikTok, habis itu masuk di grup yang beranggotakan mungkin kurang lebih 5 orang, dan di situ ada konsultannya yang pasti, dan yang lainnya itu saya yakin semua sindikat dan penipu seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kronologis korban yang kedua.
Dia masuk itu melalui chat, dimana chat itu dari Instagram seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan dari kronologis kejadian korban kedua, mereka coba menggiring korban untuk masuk ke dalam grup di Telegram seperti itu. Nah, semua intinya digiring untuk bisa masuk ke dalam suatu komunitas, di mana komunitas itu hampir semua itu sindikat atau penipu kayak itu atau scammer kayak itu. Mungkin korbannya cuma bapak ibu aja seperti itu, karena rata-rata untuk registrasi itu pasti ada kode undangannya seperti itu. Nah, oke, kita next. Nah, ini testimoni pertama dari korban yang pertama seperti itu. Nah, ini contoh TikTok yang dikasih ke para korban kayak gitu, sehingga langsung dikasih tugas, langsung di situ lakukan eksekusi seperti itu. Kalau saya baca sih dia kurang lebih 10-5 menit seperti itu. Jadi sebenarnya sih tugasnya itu nggak terlalu susah sih, tapi saat kita diberi video TikTok, kita harus langsung like kayak gitu dan langsung follow TikTok gitu biar tambah banyak mengikutnya seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa baca sendiri seperti itu. Nah, ini tugas-tugasnya juga tugas ketiga banyak sekali seperti itu. Banyak, mungkin Bapak Ibu bisa baca lah. Kalaupun Bapak Ibu pengen baca, silahkan di stop video saya, dibaca satu persatu nggak apa-apa. Tapi ini real, ini true story, ini pengalaman hidup dari korban seperti itu yang saya mau sampaikan. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam lingkaran ini, saya mau bilang bahwasannya Ibu sudah masuk dalam jeratan para sindikat untuk mengelabui Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu selalu keluar uang. Padahal itu bukan tujuannya untuk profitnya Ibu, tetapi Ibu memang disodorkan kayak gitu tugas untuk Bapak Ibu bisa mengeluarkan banyak sekali uang. Nah, ini testimoni kedua. Nah ini dengan kode undangan. Nah, ini juga linknya mungkin banyak, mereka bisa create banyak link seperti itu. Tapi it's okay, mau seperti apapun saya bocorkan ini kode undangannya, dan ini contohnya, dan ini masuk ke grup. Nah, ini juga banyak di screenshot seperti itu. Nah, ini tugas pertama telah dimulai. Nah, ini caranya. Nah, Bapak Ibu bisa baca, klik tautan dan tonton video selama 15 detik dan lumayan banyak seperti itu. Dan ini sengaja saya bongkar secara gamblang biar tidak banyak korban yang berjatuhan seperti itu. Nah, ini komisinya 30%, 40%, 50% seperti itu. Dan program ini misi ketiga seperti itu. Oke, mungkin setelah ini kita akan coba lihat bagaimana korban mengirim ke saya. Ada 3 video di situ. Mari kita lihat videonya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kita coba, ini kiriman dari korban seperti itu. Nah, dan Evelyn ini selalu memandu seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini dia mandu. Ini jumlah tugas yang diselesaikan yang keempat, ini jumlah tugas yang diselesaikan kelima. Banyak sekali video TikTok yang dikirim untuk bisa kita eksekusi seperti itu. Kita like dan follow TikToknya, dan ini beliau sudah masuk di tugas yang ke-8 seperti itu. Ini pure, ini murni kiriman dari korban untuk Bapak Ibu bisa lihat secara gamblang seperti itu. Dan cukup banyak, dan beliau juga ngirim nomor rekening penerima namanya Elia Yupita seperti itu, banknya itu Bank BCA, dan cukup banyak. Nah, kita coba percepat. Nah, setidaknya Bapak Ibu bisa melihat sampai tugas yang ke-13. Coba kita percepat lagi. Ini dia juga sudah langsung membayar seperti itu, bukti transfernya dikirim juga. Nah, tetap namanya Eli Yupita. Kalau Bapak Ibu mungkin punya saudara atau punya kerabat kayak gitu yang kerja di Bank BCA, saya minta tolong untuk nomor rekening tersebut bisa diblok atau ditutup kayak gitu, nomor akunnya, biar tidak menjadi
suatu apa ya, bencana mungkin mau bagi para korban kayak gitu. Jadi istilahnya minta bantulah istilahnya. Dan saya mau bilang bahwasanya kalau video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, silahkan share, silahkan like, silahkan komen kayak gitu, silahkan subscribe, karena terus terang kita coba membantu para korban-korban yang lain untuk kita mempublikasikan materi ini, edukasi ini, biar tidak banyak korban yang berjatuhan, biar tidak banyak keluarga yang berjatuhan akibat ini, seperti itu. Tapi satu hal saya mau sampaikan bahwasanya tidak ada yang mustahil kok, pasti Tuhan melakukan perkara yang besar terkait hal-hal yang seperti ini. Ini masuk terkait platform goal itu tadi, dan ini ada kontraknya seperti itu. Kalau saya baca ini skema aturan tugas, dan ini tampilannya seperti itu. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Cukup menarik strateginya mereka. Jadi setelah mereka sampaikan kayak gitu, mereka ngasih tahu langkah-langkahnya, ini klik ini, seperti itu, dan istilahnya semua disampaikan seperti itu. Dan kalau pun kita sudah melakukan tugasnya, kita kirim balik screenshot itu ke mereka seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan selalu dalam pemberian pemberian informasi seperti itu, verifikasi kode mereka kirim ke para korban untuk bisa menyelesaikan penarikan seperti itu, walaupun nilainya tidak terlalu besar sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi it's okay. Ini angka-angka yang relevan di bawah 1 juta sih kalau saya lihat-lihat. Tapi mereka mainnya terus menerus seperti itu. Nah, ini banyak sekali nih Bapak Ibu. Nah, saya percepat seperti itu. Dan ini kejadiannya 14 September. Nah, ini 11 September ini. Dan banyak sekali video-video yang dikirim. Dan ini nama grupnya seperti itu. Jadi dengan kata lain apa? Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa ada saudara atau ada kerabat seperti itu yang udah masuk ke sini, cepat dikasih tahu untuk biar dia bisa cepat secara otomatis. Udah cukup lah seperti itu. Kalau saya udah masuk ke jaringan seperti ini, udah stop aja lah seperti itu. Dan ini lumayan banyak. Kalau dilihat ini 934 members, yang online itu ada 11, dan tampilannya luar biasa banyak banget lah. Dan kita tadi sudah melihat bagaimana strategi marketing maupun konsultannya mengarahkan para korban untuk melakukan misi tugas-tugasnya seperti itu. Dan saya juga tidak lupa untuk memberikan kontak saya kalaupun Bapak Ibu dalam posisi mengalami hal ini, agar istilahnya bisa sharing session dengan saya juga cantumkan seperti itu. Ini kontak saya, silahkan kalau Bapak Ibu mau menghubungi saya lewat chat, lewat telepon, monggo silahkan, saya selalu open itu. Dan kalaupun ada yang mau email, monggo silahkan. Tidak ada apapun yang saya tutupi, tidak ada apapun yang saya hidden seperti itu. Semua saya publish, saya open seperti itu. Tidak penting untuk siapa yang memberitahu saya terkait ini, tapi hal ini saya bongkar secara gamblang biar tidak ada korban yang berjatuhan. Itu saja dari saya. Dan saya pun juga bilang bahwasanya kalau video ini, kalaupun ada korban yang mau nge-share seperti itu kemanapun itu, bahkan ke Facebook, Instagram, apapun itu, tujuannya cuma satu, kita menyelamatkan sesama kita. Karena saya percaya di Indonesia ini masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang mau melawan scam online seperti ini, scam trading seperti ini. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan itu menjadi berkat buat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang salah kata, salah ucapan, saya minta maaf. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti video saya dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih. God bless you all. Bye bye.